Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang combo box dengan multikolom ya. Jadi combo box itu bisa juga kita gunakan dengan multikolom, bisa satu atau dua atau lebih. Jadi lebih mudah kita gunakan ya jika pemboknya lebih dari satu kolom. Tapi sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video terbaru channel ini. Oke, untuk membuat combo box dengan multikolom, di sini kita akan coba buat dulu SUBFORM-nya ya. Kita masuk dulu ke VB Editor-nya dengan masuk ke Developer dan klik Visual Basic Editor. Oke, di sini kita akan insert user form. Kemudian di sini saya akan desain user form-nya misalkan string saja. Diisikan di sini ada misalkan ID barang seperti ini dan harga. Jadi cuma dua saja ya. Jadi kita buat dua saja yang simpel-simpel. Yang penting teman-teman paham dengan maksud. Yang penting teman-teman nantinya bisa menggunakan combo box dengan multikolom. Oke, di sini ada ID barang dan juga yang kedua ini misalkan ada harga. Nah, nantinya ini akan masuk ke sini ya. Masuk ke sini. Jadi barang, nah barang dan juga harga. Oke. Di sini baru ada label seperti ini dan kita akan beri combo box ya, bukan text box tapi combo box di sini satu dan text box di sini satu. Nah, gini saja, ini saya perlebar dikit, ini juga saya perlebar sedikit. Dan satu tombol simpan. Di sini. Captionnya saya ganti dengan simpan. Oke. Seperti biasa kita akan ubah namanya ya, karena nanti ini sangat penting untuk digunakan nanti di dalam scriptnya. Jangan sampai teman-teman menggunakan combo box satu seperti ini, karena nantinya akan bingung ya. Di sini saya akan ganti namanya menjadi CB barang. Dan di sini ada text box, saya ganti dengan TB harga. Di sini ada button, saya ganti dengan BT simpan. Simpan. Oke, agar tidak terlalu pucat seperti ini, saya ganti warnanya deh. Ganti warnanya misalkan dengan H0060002000. Enter. Oke, ini saya ganti warnanya transparan. Ganti warna putih. Sip. Oke lah, sini cukup ya. Jadi kalau jalankan seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya, user form, ID barang dan harga. Di sini masih kosong, belum ada stripnya ya. Oke. Oke, selanjutnya untuk menampilkan user form-nya, saya gunakan button di sini yaitu dengan insert sebuah button ya dengan shape. Misalkan yang ini, cek di sini dan saya berikan teks misalkan form input. Enter. Enter. Oke, form itu cukup ya. Tinggal ditengahkan teksnya di home, tengahkan sedikit dan desain sedikit si shape-nya ya menjadi misalkan seperti ini. Oke, beri nama misalkan namanya SH input. Enter. Lalu kita klik kanan dan assign makro ya. Assign makro, klik new, buat script user form 1.show. Oke, user formnya saya tidak ganti namanya, tidak apa ya. Oke, user form 1.show. Oke, selanjutnya ini jalankan, ini akan menampilkan user formnya. Sip, sudah sesuai ya. Jadi di sini nanti saya ketikkan atau saya pilih ID barangnya, lalu nanti muncul di sini harganya. Oke, untuk data barangnya saya ambil dari sini, dari database database ya, dari B3 sampai dengan B17. Oke, saya isikan ya dengan mengisi combo box tadi dengan ID barang dari si database. Berarti sheetnya saya simpan di inisialis user form. Coba dulu besar ya. Option edit format di 14. Sip. Saya buat di inisialis user form inisialis. Nah, di sini akan isi si namanya tadi CB barang titik list. Kita isi dari sheet database itu sheet 2 ya. Sheet 2 seperti ini, atau juga teman-teman kalau mau menggunakan database berarti sheet dalam kurung database. Tapi ini pastikan sheetnya tidak di rename ya nantinya. Kalau di rename nanti kan error. Jadi saya sarankan tetap gunakan dengan sheet 2 seperti ini. Jadi kalau di rename di depan juga tidak masalah ya. Misalkan diganti dengan data saja juga tidak masalah karena di sini menggunakan sheet kode name. Sheet 2 titik rank dari kolom B3 ya. B3 sampai dengan B17. Titik value. Maka sudah beres. Kita sudah mengisi error di sini. Oke, sudah beres. Kita sudah mengisi combo box dengan list data barang. Jalankan ya. Nah, maka di sini ada list data barang ID 01, 02, 03 dan seterusnya.
Oke, seperti ini saja. Nah, ini kalau teman menjalankan, di sini kalau teman menjalankan misalkan prompt input, lalu kemudian teman-teman klik pilih barangnya ya, klik di sini. Ini kan ketahuan nih, ini barangnya apa nih 05 kan kita tahu ya. Jadi tentunya kita harus nambah lagi satu text box. Jadi harus menambah satu text box untuk mengetahui si ID barang ini apa ya. Itu salah satu alternatif pertama. Atau yang kedua, teman-teman juga bisa menampilkan si namanya di sini sekaligus, yaitu dengan combo box multi column agar nantinya pilihannya lebih mudah. Nah, itu ada dua alternatif ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan textbox lain untuk menampilkan nama barangnya. Jadi ketika dipilih nanti akan menampilkan namanya atau menggunakan combo box 2 kolom. Oke, kita coba dengan menambahkan textbox ya. Oke. Kita coba dulu cara yang pertama menggunakan dua textbox. Jadi kita gunakan di sini ada lagi nama barang ya berarti. Di sini nama barang. Nama barang. Di sini ada satu text box, simpan di sini. Namanya adalah TB nama barang misalkan. TB nama barang. Jadi kalau misalkan teman-teman klik input lalu ininya dipilih, maka di sini ada nama barangnya ya sesuai dengan ID-nya. Oke, karena sini sudah urut, ID 1 apel, ID 2 semangka sudah berurutan ya. Berarti scriptnya sangat mudah. Kalau sudah berurutan, tinggal seperti ini. Jadi kalau dipilih ini, berarti kan ini dipilih berarti di CB barang change atau ada perubahan di dalam si combo box-nya. Berarti kita isikan dengan TB nama tadi, TB nama barang ya. TB nama barang titik teks diisi dengan tambah dengan sheet 2 titik rank dalam kurung kolomnya di kolom C ya, kolom C. Dan nah ini kan, nah kita coba di komentar dulu ya agar teman-teman bisa mengetahuinya. Nah, ini kalau di change itu kan akan menampilkan indeks ya, yaitu dengan CB barang titik list index. Seperti ini contohnya. Oh, ini pakai message box ya, ketahuan. Message box CB barang list index. Jalankan prompt input, dipilih, menampilkan 4. Jadi ID 05 ini menampilkan 4. ID 01 kita coba ya. 1 menampilkan 0. 2 1 dan seterusnya. Jadi kalau ID 1 itu 0, ID 2 itu 1 dan seterusnya. Jadi kalau di sini saya pilih 1 itu nanti 0 berarti 3. Kalau ID 2 ini 1 berarti 4. Berarti 1 itu tambah 3 kalau jadi 4 ya. Dan 0 tambah 3 kalau mau jadi 3. Berarti di sini di stripnya ya. Nah, di sini kita hapus lagi ini. TB barang titik teks sheet 2 rank C dan combo box CB barang titik list index ditambah dengan 3 titik value. Itu kalau mau langsung sekaligus ya dalam satu baris script. Kalau gitu. Tapi kalau mau dipisah juga lebih bagus sih. Kalau mau dipisah misalkan berarti di sini ada dim ada index misalkan atau IDX lah singkat ya. IDX as integer, jangan integer long. Integer ya. Karena ini kan dikit ya. Kalau dikit integer, kalau banyak bisa gunakan long. Jadi silakan disesuaikan ya. Oh ya, batasannya ini sampai dengan 32.000 ya. Integer kan itu 2 byte. 2 byte itu berarti 16 bit ya. Berarti 2 dipangkat 16. Jadi 65536 dibagi 2 karena dia ada minus dan plus. Jadinya 3768. Nah, integer ini sampai dari minus 3768 sampai dengan plus 32768. Nah, itu untuk integer ya. Kalau long dia kan 4 byte. 4 byte itu berarti 32. 32 bagi 2 32 enter, maka di hasilnya ada 2 berapa nih? Ini juta berarti miliar berarti ya. 2 miliar sekian lah. Jadi untuk long cukup menampung raw baris Excel. Oke, kembali lagi ke sini. Ini integer berarti kita isi IDX-nya IDX itu diisi dengan CB barang titik list index. Kalau mau langsung ditambah plus 3 juga boleh di sini ya, plus 3 misalkan. Atau kalau mau tidak, berarti di sini juga boleh. Jadi di sini tinggal IDX plus 3. Nah, ini kalau dijalankan misalkan kita pilih 4, maka di sini ada durian. Benar nggak? 4 durian, benar kan? Kalau misalkan kita pilih 7, ada manggis. 7 manggis, bener? Nah, 7 manggis. Coba 14 pisang, benar ya? 14 pisang. Nah, itu cara pertama jika ingin seperti ini. Jadi kan kalau kita pilih 12 berarti dia bayam. Tapi kan ini masih tidak ketahuan ya. Jadi kita harus meraba-raba ini apa gitu. Kalau misalkan 3, oh jeruk. Kan nggak enak gitu. Oke, sekarang kita akan ubah ini menjadi kelompok 2 kolom agar lebih enak lagi ya. Jadi kalau seperti ini kan masih agak bingung nanti inputnya. Oke, kita kembali ke 2 kolom ya kelompoknya.
Oke, ini berarti saya hapus lagi ya. Itu sebagai demo saja. Saya hapus lagi seperti ini. Sip. Berarti desainnya saya hapus lagi ya karena sudah tidak ada. Nah, untuk membuat kelompok 2 kolom di sini teman-teman untuk mengisi si kelompok tidak bisa dengan list ya. Kalau mau dengan list berarti bisa sih dengan list, berarti sih ganti dengan C. Dengan C tinggal diganti si kelompok ininya menjadi 2. Kelompok kolom kon-nya jadi 2. Jalankan ya. Jalankan. Nah, di sini akan menjadi 2. Ada apel dan semangka. Nih apel. Kalau mau kolomnya diatur ini kan kelebaran ya, ID-nya terlalu berlebar, kita bisa diatur misalkan menjadi 40. Coba ya 40 lebarnya. Di sini saya atur menjadi 40, klik ke moboknya, lalu atur di kolom white ini 40. Sip. Jalankan. Nah, berarti kan kelihatan ya. Ada apel, semangka, jeruk durian, dan duku. Nah, itu cara pertama. Jadi dengan list seperti itu langsung, jadi bisa ya. Mana? Nah, itu cara pertama mengisi kelompoknya. Bisa dengan list ini, CB barang list, sheet 2 rank, B3 dan C. Kalau misalkan tidak mau seperti ini ya bisa add item ya. Kalau misalkan tidak mau seperti ini, kalau mau ribet ya, berarti dengan add item seperti caranya. CB barang titik add item. Add itemnya apa? Berarti kan dari sheet 1, sheet 2 titik rank B3 ya. Nah, ini titik value, ini yang pertama value. Kemudian yang kolom keduanya di CB barang lagi, CB barang titik list, ini yang kedua. Karena ini ada 2 kali ya, kita bahas saja di sini dengan with CB barang. Berarti sini tinggal add item dan list. Oke, listnya dalam kurung itu dari titik list count untuk menghitung indeks baris saya, list count -1. Kolomnya ke 1 karena yang 0 udah dipakai dengan add item. Jadi dari ini 0, ini 1. Nah, nilai yang kedua berarti sheet 2 di sini ya, sheet 2 rank B, bukan rank B tapi rank C ya, rank C 3. Nah, ini kalau jalankan and with. Ini jalankan baru ngisi 1 ya, jalankan. Ngisi 1 ada ID 1 dan apel. Kalau mau yang lainnya berarti kita perlu melakukan pengulangan ya, yaitu berupa dengan pengulangan apa saja, bisa pengulangan for, bisa do while, do until dan lain-lain. Kalau mau simple ya pakai for ya. Berarti kita buat saja dim i as integer, for i itu dari 1 sampai dengan berapa? 17 berarti ya. 17. N bukan n, tapi next. Nah, for i 1 sampai 17 berarti sini ganti dengan i kan 1 ya, tadi kan 3, berarti di sini kita perlu dengan i plus 2. Dan nah itu yang seperti ini bisa, atau juga mau langsung 3 boleh. Jadi di sini 3 sampai 17. Ini kan 3 ya. Kita lihat lagi. 3 sampai 17 juga bisa. Jadi di sini itu bisa seperti ini. Bisa 3 atau 17. Jadi sini tinggal langsung i saja. Jadi BI di sini juga C, I. C dan I. Nah, ini kalau jalankan akan mengisi semuanya ya. ID apel sampai dengan ID 15 kelapa. Nah, itu cara kedua untuk mengisi ini kalau mau ribet. Karena ini listnya sudah beraturan ya. Kalau beraturan langsung aja pakai list. Oke, kalau pakai list ini langsung saja. Kalau ini kan panjang ya. Kalau pakai list tinggal CB barang titik list itu dari sheet 2 titik rank dari B3 sampai dengan B17 titik value. Ini kan jalankan kan akan seperti ini ya. Nah, sama saja. Oh, kok tidak muncul? Sebentar. Ada yang salah nih. Oh, bukan B tapi C ya. Sorry tadi. Nah, ini kan muncul seperti ini. Sama saja ya. Nah, sampai ke 8 juga. Nah, kalau mau dinamis ini kan statis ya sampai 17. Kalau ada nama lagi barang kan nanti tidak akan masuk. Kalau misalkan tambah lagi di sini dengan 16. 16 ID-nya 16 juga, isinya misalkan apa ya? Apa sama jeruk durian. Oke, kita gelas aja deh, nyeleneh ya. Gelas misalkan. Berarti di sini kan kalau dijalankan itu tidak betul jelas ya. Tidak betul gelas sampai kelapa saja. Karena tadi kita buat statis. Di sini tadi kita buat statis ya, yaitu di sampai dengan 17. Nah, kalau mau dinamis ya berarti kita harus hitung lagi barisnya, yaitu dengan dim baris aslong. Baris ini diisi dengan sheet 2 titik rank kolom B dan sheet 2
titik rows count ini total baris Excel ya. Rows count titik n Excel up, kita ke atas titik row. Nah ini sudah dapat baris akhir ya, tinggal di sini ganti dengan C dan baris, maka ini sudah otomatis dinamis. Nah itu ya. Nah ini kelompok dua kolom ini baru selesai ya. Ini kalau teman-teman klik itu akan menampilkan ID 04. Nah di sini itu ada dua pilihan, teman-teman bisa menampilkan ID-nya saja atau juga bisa menampilkan teksnya saja. Jadi yang tampil di sini itu teman-teman bisa sesuaikan mau tampil ID atau mau tampil nama. Nah, aturnya di sini. Misalkan saya ketika pilih itu tidak mau tampilnya ID, berarti mau tampilnya berarti berupa apel ya atau nama barangnya. Berarti kan di sini teman-teman bisa seperti ini. Diklik combo box-nya, kemudian diatur di sini teks mana teks kolom. Teks kolom itu kan 2. Teks kolom itu 2. Nah ini ya, teks kolom itu 2, berarti yang tampil itu kolom kedua. Jadi kalau misalkan kolom ke-1 tadi kan tampilnya ID ya, kalau kolom 1 nanti tampilnya ID. Coba lagi. Nah ini tampilnya ID. Tapi kalau kolom kedua dia yang tampilnya nanti sebuah teksnya ya. Teksnya mana teksnya? Klik ini, pilih kedua. Mana teks kolom itu 2. Jadi nanti yang tampil itu berupa teks. Ulangan lagi. Nah, jadi ketika teman-teman pilih itu akan tampilnya teksnya ya. Duku, misalkan di sini ada wortel, di sini ada kelapa. Jadi yang ini kita bisa ganti dengan nama barang. Jadi kita ganti yang ini itu dengan nama barang. Nama barang. Tip. Jadi seperti ini ya scriptnya. Form input, barangnya misalkan rambutan, harganya misalkan 3.000, klik simpan nanti ke sini ya. Oke. Jika coba bahas scriptnya untuk menyimpan ini, karena di sini kan ada satu combo box ya, sedangkan di sini ada ID B barang dan C ada nama barang. Nah, bagaimana caranya menyimpan dua data ini dengan satu combo box ini? Oke, di sini kita akan menyimpan ya dari sini ke sheet. Nah, dari sini masuk ke sini. Klik simpan di sini, double klik, ngalangin ini, double klik. Nah, kita akan simpan dari text box ke sini. Yang pertama ada nomor ya, berarti kita buat dulu menghitung baris. Di baris tadi sudah ya, di mana di sini nih, tadi udah. Kita copy saja. Ini copy simpan di sini. Copy simpan di sini. Di baris aslong baris sheet 1, ranknya rank B boleh, sheet 1 lagi rows count Excel up. Ini akan menampilkan 1 ya nantinya. Untuk menambahkan 2 bisa pakai di sini +1 seperti ini. Atau juga mau pakai offset boleh. Offset ini berpindah ya, berpindah belah kolom. Berpindahnya misalkan ke bawah satu kolom berarti 1 kolomnya tidak berpindah dan 0. Row juga akhirnya bisa seperti itu atau juga bisa +1. Oke, baris itu sudah ada baris terakhir. Kemudian kita akan isi nomornya dengan sheet 1 titik width aja deh kita buat ya, width sheet 1 titik rank dari kolom A dan baris titik value diisi dengan baris -1 ya, karena kan baris isinya 2, ini di 1 jadi di sini 1. Oke, kemudian titik rank B dan baris ya, titik value itu diisi dengan, nah di sini baru diisi dengan apa, di sini kan ada 2 ya, ada ID barang juga nama barang, sedangkan di sini kontrolnya 1, hanya ada CB barang. Nah, berarti di sini untuk membedakan antara ID dan nama barangnya itu dengan menggunakan teks dan value. Untuk ID barang bisa gunakan CB barang titik teks titik value ya, titik value. Ya, sedangkan yang kedua nama barang kita copy saja dari sini. Berarti di kolom C ya. Kolom C itu menggunakan CB barang titik teks. Nah, baru sekarang baru beda antara value dan teks di sini. Kemudian yang terakhir ada D untuk harga ya. Copy saja di sini, itu D, itu ada harga, TB harga titik value misalkan. Oke, end with. Kita jalankan ya, kita tes. Form input, barangnya misalkan ada duku, rambutan. Oke, rambutan gak apa-apa lah. Rambutan 3.000, simpan, maka masuk ke sini. ID 06, rambutan 3.000. Jika misalkan pilih lagi, misalkan jambu 2.500. Dan simpan, masuk ke sini jambu 2.500. Jadi beda ya antara teks dan value pada kelompok ini, karena di sini ada 2 value di sini. Jadi kalau misalkan mau kelapa, simpan, masuk ke sini.
Nah, itu cara menggunakan combo box 2 kolom ya. Seperti ini. Tentunya akan memudahkan kita dalam memilih barang. Misalkan mau apel juga kan kelihatan nih. ID 01 apel, tibelnya ini apel. ID 05 duku, otomatis duku. Jadi langsung ketahuan ya, nah barangnya itu apa berdasarkan ID-nya. Nah, itu manfaat dengan menggunakan combo box 2 kolom. Seperti ini ya. Jadi juga bisa digunakan untuk nick ataupun untuk apalagi ya, banyak sih. Misalkan nick, ID barang, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja untuk menggunakan combo box 2 kolom. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga di share. Sampai jumpa di video selanjutnya.